Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Muzaki, NIM 1261022022228. Saya akan menjelaskan mengenai qawaid fikih tentang kaidah-kaidah yang ada di dalamnya untuk memenuhi tugas UAS Qawaidul Fiqhiyah Al-Ahwal Ahsyasiyah. Kaidah yang pertama adalah al-umru bimaqasidiha, artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contoh implementasi dari kaidah ini adalah yang pertama, sholat itu akan dianggap sah apabila jika dia berniat sholat dan bertujuan untuk sholat. Kemudian contoh yang kedua, zakat itu bisa dianggap sah apabila dia berniat untuk berzakat. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contohnya, si fulan ragu apakah wudunya sah, maka keraguan tersebut tidak membatalkan wudunya, melainkan wudunya tetap sah. Contoh yang kedua, si fulan ragu apakah dia sudah mendapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia harus kembali mengulang dari rakaat ketiga karena keyakinannya pada rakaat ketiga. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya adalah seseorang yang haid dimudahkan untuk tidak sholat. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya, jika tidak ada air maka boleh bertayamum. Kaidah kelima adalah al-adatu muhakkamah, artinya adat dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya, jual beli baju di sebuah toko biasanya tidak menggunakan ijab qabul karena sudah ada label harga yang sudah menjadi ketetapan, maka hal tersebut boleh. Kaidah yang keenam adalah tasyriful imami ala ra'iyati man'udum bil maslahati, artinya tasarruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat yang sedang kesusahan, kemudian pembangunan infrastruktur untuk menopang kehidupan masyarakat. Kaidah yang ketujuh adalah al-hududu tasqutu bis subuhati, artinya hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Contohnya adalah seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukuman had minuman keras. Kaidah ke-8 adalah al-ijtihad la yunqad bil ijtihad, artinya ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Contohnya, ijtihad pertama menunjukkan bahwa hukum fermentasi badek tape itu boleh. Kemudian ijtihad yang kedua menunjukkan bahwa fermentasi badek itu haram. Maka orang yang meminum fermentasi badek tersebut pada ijtihad yang pertama diperbolehkan. Kaidah yang ke-9 adalah ar-ridho bi al-syar'i ridho bima yatslawatu minhu, artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, rela menikah berarti rela tentang apapun yang terjadi setelah menikah. Kemudian yang kedua, rela bersekolah maka juga harus rela dengan tugas-tugas sekolah. Kaidah yang ke-10 adalah al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah, artinya kewalian khusus itu lebih kuat daripada kewalian umum. Kaidah yang ke-11 adalah man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanihi, artinya barang siapa yang tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya maka dia tidak akan mendapatkannya. Contohnya, orang yang terburu-buru ingin pergi kemudian dia melakukan sholat sebelum waktunya, maka sholat tersebut tidak sah. Kaidah yang ke-12 adalah i'malu al-kalam aula min i'malihi, artinya menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan sesuatu yang terdapat di dalam sebuah bejana tertentu,
maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dimasak dalam bejana tersebut dia tidak memakannya.